Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita sanjungkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan atas segala limpahan nikmat, terlebih lagi nikmat yang paling besar adalah nikmat kita berada di atas hidayah sunnah, di atas agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga dan merawat nikmat yang mulia ini, dan tentunya untuk merawat nikmat tersebut, untuk menjaga nikmat tersebut adalah dengan menuntut ilmu agama, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan para asatizah, para ulama, para masyayikh, agar iman kita, nikmat tersebut bertambah dalam hati dan diri kita. Oleh karenanya wahai kaum muslimin, karena ilmu yang sejati bukanlah ilmu yang hanya tertera di atas ijazah, bukanlah ilmu yang memiliki titel tertinggi, namun ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang membuahkan hasil bagi pemiliknya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Sebagaimana dalam penjelasan para ulama, man kana lillahi a'rab kana lillahi akhwab. Barang siapa yang mengenal Allah, yang mendalami ilmu agama, mengenal dekat tentang Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah, kana lillahi akhwab, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki yang perlu kita tanamkan kepada diri kita wahai kaum muslimin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, mengorbankan harta bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditombak mulutnya hingga berdarah. Di kota Taif ketika beliau berdakwah, maka beliau disambut bukan sebagai sambutan para tamu, namun beliau dihujat, dicaci hingga dilempar batu-batuan dan berdarah wajahnya. Namun beliau tetap tegar untuk mendakwakan tauhid, untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah, agar umatnya semua mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka sebagai bentuk kita wahai kaum muslimin, sebagai bentuk untuk berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengikuti sunnah, mengamalkan ajarannya adalah orang yang selalu dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi tetangga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadidtu law ra'aitu ikhwani." Saya sangat menginginkan, saya sangat merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuna ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi. Bahkan kalian wahai saudaraku adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina lam yarawni wa yu'minu bi. Adapun orang yaitu saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku namun beriman kepadaku. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka ya perlu bagi kita untuk selalu menguatkan mental kita dengan berpegang teguh ya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kematian datang menjemput kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya hak kedua orang tua dan kedudukan mereka dalam Islam begitu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan hak orang tua dengan haknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadah kalian wahai kaum muslimin, wahai umat manusia kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyandingkan dengan hak manusia yang paling mulia, wabil walidaini ihsana. Kemudian ya berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini wahai kaum muslimin terdapat dua hak yang sangat mulia. Yang pertama hak antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dan yang kedua antara hamba dengan orang tuanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan berbakti kepada orang tua adalah sebab untuk menggapai, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu ridha rabbi fi ridhal walidain wa sukhtu rabbi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah, kecintaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Maka jika kita wahai kaum muslimin berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada mereka hingga mereka cinta dan ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta dan ridho kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan membuat orang tua kita murka, marah, benci, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan benci kepada kita semua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai kaum muslimin menjadikan juga berbakti kepada orang tua adalah sebab untuk menggapai dan meraih pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walidu awsati abawabil jannah. Orang tua adalah pintu terbaik untuk menggapai surga. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfadhu. Maka tergantung dari Anda wahai kaum muslimin. Apakah Anda akan memanfaatkan pintu tersebut, merawat pintu tersebut, berbakti kepada orang tua, ataukah Anda menyanyiakan dengan mendurhakai apalagi meninggalkan pintu tersebut? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di antara kita akan pernah bertanya, kenapa kedudukan orang tua sangat penting dalam agama Islam, sehingga seorang anak wajib untuk berbakti kepadanya? Jawabannya wahai kaum muslimin, karena besarnya ya jasa orang tua kepada kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang dua sebab agar seorang bisa berbakti kepada orang tua dan membalas jasa-jasa mereka. Yang pertama adalah dengan mengingat seluruh kebaikan dan jasa orang tua kita. Dan yang kedua, ya, mengingat bahwasanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya wahai kaum muslimin yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di surat Al-Isra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya. Kenapa wahai kaum muslimin? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana ibunya telah mengandungnya di atas kesusahan, di atas kepayahan, di atas kelemahan. Kemudian tatkala kita lahir di dunia ini, wa fisaluhu fi amain, kita dirawat, kita dijaga, kita disapi selama 2 tahun. Maka sebagai bentuk ya
untuk menggapai bakti kita kepada kedua orang tua adalah anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Yang pertama, engkau bersyukur kepada Allah, engkau berterima kasih kepada orang tua, dan engkau mengingat bahwasanya engkau akan dikembalikan oleh Allah sehingga diminta pertanggungjawaban seluruh amalanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimahullahu taala, sungguh kebaikan orang tua kita, ya, sungguh jasa-jasa kedua orang tua kita sangatlah besar, sangatlah banyak. Maka demi Allah, seandainya kita wahai kaum muslimin membalas kebaikan jasa-jasa kedua orang tua kita, maka wallahi tak sepadan dengan perjuangan mereka, terlebih lagi ketika mereka melahirkan kita semua di dunia ini. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwasanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang sahabat yang mulia seraya mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku bakti kepadanya? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qala ummuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Umman, wahai Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibumu. Umman, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibumu. Thumman, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abu. Summal aqrab fal aqrab, yaitu adalah ayahmu, kemudian orang yang terdekatmu. Inilah wahai kaum muslimin, ya, perjuangan orang tua kita, terlebih lagi ibu kita yang telah melahirkan kita di dunia ini, yang mana dengan adanya orang tua kita, adanya kita di dunia ini. Maka wahai kaum muslimin, perjuangan orang tua, perjuangan ibu kita sungguh tidak terbatas, bagaikan lautan yang tak bertepi. Cinta dan ketulusan mereka kepada kita sangatlah besar. Ya, maka cukuplah wahai kaum muslimin apa yang pernah dikisahkan oleh sahabi yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya telah datang kepada beliau, ya, seorang wanita dan meminta kepada Aisyah sebuah permintaan. Wanita tersebut wahai kaum muslimin meminta sebutir kurma. Namun, ya, dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapur yang mulia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sebutir kurma saja. Akhirnya, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil kurma tersebut dan memberikan kepada wanita yang membawa dua putrinya yang sedang kelaparan. Kemudian Aisyah melihat, ya, perbuatan wanita tersebut, ya, dengan membagikan satu butir kurma dibelah menjadi dua bagian dan diberikan kepada kedua anaknya yang sedang kelaparan. Ya subhanallah. Lantas bagaimana dengan ibunya yang mana beliau juga lapar? Ya. Bagaimana dengan ibunya yang mana beliau sedang menahan lapar? Inilah perjuangan ibu kita. Inilah perjuangan orang tua kita wahai kaum muslimin. Ibu kita, orang tua kita rela, ya, tidak makan agar kita melihat, agar ibu kita melihat kita tersenyum bahagia. Ibu kita rela memendam kesedihannya, memendam kesusahannya agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Terlebih lagi ibu kita yang selalu mendoakan kita untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pernah dikisahkan, ya, bahwasannya ada seorang pemuda yang mana beliau datang dari kota Yaman, ya, menuju kota Mekah sambil menggendong ibunya.
Kisah ini wahai kaum muslimin ya bisa kita dapatkan dalam Sahih Bukhari. Pemuda ini menggendong ibunya dari kota Yaman menuju kota Mekah yang memakan waktu 1 bulan. Kemudian dia mengatakan, "Innilaha ba'iruha mudallal idza du'irtu tukabuha lam udar." Beliau mengatakan, saya terhadap ibu saya bagaikan transportasi. Adapun transportasi yang lain bisa jadi ya pelayanannya buruk kepada ibu saya. Namun saya akan memberikan pelayanan terbaik untuk ibu saya. Ketika beliau sampai di kota Makkah, ya, seraya sambil menggendong ibunya, beliau bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan mengatakan, "Ya bena Umar, atarani jazaituha." Wahai Ibnu Umar, bagaimana menurutmu tentang perbuatanku yang aku menggendong ibuku dari kota Yaman menuju kota Makkah, kemudian aku tawaf, sa'i dan melakukan manasik haji yang lainnya? Atarani jazaituha, apa aku sudah membalas jasa ibuku? Orang tersebut, ya, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "La, tidak. Tidak wahai sahabatku, tidak wahai pemuda, walau bizafratin wahida min zafaratil wilada." Walaupun ya satu halaan nafas tatkala ibumu melahirkan kamu, itu belum mampu engkau balas. Karena wahai kaum muslimin, taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah kematian, yang mana penting bagi kita untuk selalu melihat ya perjuangan ibu kita, perjuangan orang tua kita, sehingga kita bisa membalas kebaikan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Haywa ibn Surai, ya, seorang tabi'in yang mulia, dahulu pernah mengisi sebuah kajian di mana di pertengahan kajian wahai kaum muslimin, ya, beliau dipanggil oleh ibunya dan mengatakan, "Ya Haywa, kum, berdirilah dan berikanlah makan ya untuk ayam." Seandainya kalau kita berada di posisi mereka, ya, posisi Haywa ibn Surai, tatkala itu kita sedang membahas masalah-masalah ya ilmu agama, kemudian ibu kita datang seraya memanggil, "Wahai fulan, wahai anakku, kembali dan pulanglah." Apa yang akan kita lakukan? Lihat apa yang dilakukan oleh Haywa ibn Surai tatkala ibunya memanggilnya. Apakah Haywa ibn Surai marah? Apakah Haywa ibn Surai membentak ibunya? Apakah Haywa ibn Surai ya melanjutkan kajiannya membahas ilmu agama kepada para penuntut ilmu? Yang dilakukan Haywa ibn Surai adalah pulang ya, memberikan makan ayamnya dan kembali ya melanjutkan taklimnya. Inilah wahai kaum muslimin ya potret salafus saleh, potret ya kehidupan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ya penting bagi kita wahai kaum muslimin untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi tatkala orang tua kita memasuki usia senja, ya, lanjut usia atau kekanak-kanakan, bahkan mengalami kepikunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para hamba-hambanya untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma ayyabalughanna ahaduhuma aw kilahuma. Terlebih lagi ya jika kedua orang tuanya atau salah satunya ya mengalami ya lanjut usia. Di sini wahai kaum muslimin ya, kesabaran seorang anak dites. Di sini seorang anak diuji, apakah dia memuliakan orang tuanya? Apakah dia akan membentak orang tuanya tatkala orang tuanya lanjut usia? Maka anak yang berbakti tentunya dia akan memuliakannya,
Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah tatkala engkau melihat orang tuamu ya memasuki usia senja, jangan pernah engkau mengatakan uffin, wala tanharhuma, dan jangan pernah engkau membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka ya perkataan yang baik. Waqfid lahuma janahad dhilli minar rahmah. Kemudian wahai kaum muslimin, merendahlah kepada kedua orang tua. Jangan pernah angkuh dan sombong ya dengan titel yang Anda miliki. Jangan pernah angkuh dan sombong dengan pendidikan Anda yang Anda miliki. Anda di hadapan orang tua adalah anak, dan orang tua adalah makhluk yang paling mulia. Dan doakanlah kepada kedua orang tua kita wahai kaum muslimin, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah ya dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka bagaimana tatkala aku kecil disayangi dan dikasihi oleh mereka. Ini wahai kaum muslimin ya bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi ya tatkala orang tuanya meninggalkan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalas." Jika seorang keturunan anak Adam meninggalkan dunia ini atau wafat, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, itu adalah sedekah jariah, seperti seorang yang membangun masjid, ya membantu operasional dakwah, orang yang membangun sekolah-sekolah yang diajarkan ilmu agama, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan ya kepada anaknya, kepada muridnya, yaitu adalah ilmu syar'i, aw walidin salihin yada'ula, atau seorang anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka wahai kaum muslimin, doa yang terbaik bagi kita ya yang kita wujudkan untuk orang tua kita adalah doa agar orang tua kita termasuk ya penduduk surga. Maka dari itu wahai kaum muslimin, ya kalau kita melihat bagaimana para nabi, para ulama, ya mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana beliau mengatakan, wa barram bi walidati, dan aku selalu berbakti kepada kedua orang tuaku. Dan juga kita melihat bagaimana perjuangan ya seorang sahabat atau seorang salafus salih, Uwais Al-Qarni, yang dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ya bahwasanya akan datang kepada kalian Uwais Al-Qarni, jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah ya ampunan, mintalah doanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Apa sebabnya sehingga beliau dapat ya dikabulkan doanya? Salah satunya sebabnya adalah laha ummun, atau dia mempunyai ibu yang dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka wahai kaum muslimin, ya mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, mumpung orang tua kita masih hidup, diberikan kesempatan kepada kita semua. Dan ingatlah wahai kaum muslimin, jangan sampai kita menunda ya berbakti kita kepada kedua orang tua yang hanya meninggalkan penyesalan yang tiada akhir. Karena orang yang sejati, muslim yang sejati adalah muslim yang selalu memanfaatkan setiap hidupnya ya sebagaimana dahulu para ulama mengatakan, idza habbatir riyah faqtanimha, jika engkau ya melihat angin berhembus, maka pergunakanlah angin tersebut dengan baik. Maka jika kita mendapatkan orang tua kita masih hidup, maka manfaatkanlah untuk selalu berbuat baik, manfaatkanlah untuk selalu berbakti kepada orang tua. Maka jangan sampai tatkala orang tua kita meninggalkan dunia ini yang hanya meninggalkan penyesalan bagi kita semua. Demikian wahai kaum muslimin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita,
yang selalu ya berbuat baik kepada orang tua kita, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia kita, umur kita ya berada di atas ketaatan, berada di atas ketakwaan, berada di atas hidayah sunnah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri wahai kaum muslimin, jika di sana ada kekurangan, maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Jika di sana ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.